Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Watch and Coffee. Bukan coffee shop, coffee talk teman-teman. Ingatnya coffee shop terus ya, lagi pengen ngopi nih. Teman-teman, di hari ini saya pengen membahas mengenai jam tangan dan pencapaian. Apa sih hubungannya gitu kan? Jadi banyak banget, atau di YouTuber lain, atau mungkin di sharingan orang-orang bukan YouTuber juga ya, sering yang suka dunia jam tangan lah gitu kan, suka hobi ini, sering bilang bahwa kalau udah mencapai sesuatu bolehlah reward diri kita gitu. Salah satunya mungkin adalah jam tangan. Nah, apa sih hubungannya? Kalau menurut saya hubungannya baik-baik saja. Maksudnya begini, memang nggak selalu setiap pencapaian kita selalu perlu di reward sih ya teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang salah kaprah karena gini, pencapaian itu kan beda-beda ya. Ada yang pencapaian bulanan, ada yang pencapaian quarterly, ada yang pencapaian tengah tahunan atau bahkan tahunan. Kalau misalnya pencapaian Anda di tahunan atau misalnya di bulanan, contoh deh, misalnya pencapaian tahunan, ada hasilnya segini. Tapi memang Anda perlu tabung nih buat properti atau misalnya buat bisnis atau buat investasi yang lain gitu ya. Aduh, tapi kan katanya kalau pencapaian harus di reward nih, dibeliin luxury watch, ternyata habis teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Setiap Anda mencapai sesuatu, Anda harus beli jam tangan. Bukan seperti itu juga, teman-teman. Itu menurut saya bisa jadi namanya pemborosan gitu. Atau bahkan tidak jadi, tidak jadi berkah lah untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga ya. Mungkin salah satunya pencapaian itu nggak harus pencapaian yang seperti tadi. Pencapaian bulanan, quarterly, tengah tahun, tahunan. Mungkin itu terlalu bisa ya, kecuali memang pencapaian orang-orang sultan lah teman-teman, pencapaiannya sangat luar biasa ya, uang yang tidak ada limit terus mengalir gitu kan. But kita be real aja deh teman-teman, hukum Pareto. Kalau nggak boleh bilang 90%, oke lah 80% orang di dunia menguasai 20% uang beredar kan. Dan 20% sisanya itu menguasai 80% uang beredar, which is 80% menguasai 20%, ya kebanyakan dari kita adalah orang golongan rata-rata teman-teman. Atau sebenarnya yang terjadi sih sebenarnya 90% menguasai 10%. Jadi lebih banyak lagi kan, bukan 80. Jadi 10% sisanya menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Teman-teman, ini memang it's real, namanya hukum Pareto. Dan di 10% orang penduduk yang menguasai 90% itu setengah dari, jadi gini, kan 10% orang ya menguasai 90% uang beredar. Setengah porsi dari 90% ini dikuasai oleh 1%, teman-teman. Segila lagi kan. Jadi dikuasai oleh 1% orang di dunia. Itu yang namanya global elite katanya. Yang konon setiap tahun meeting lah dia memberikan tema mungkin ya, atau mengontrol dunia arahnya kemana, kasarnya begitu. Seperti 2020 The Great Reset, saya nonton videonya salah satu temen di kripto lah gitu, bukan temen saya, maksudnya saya suka nonton YouTuber dia gitu, karena saya suka belajar tentang kripto juga, si Angga Dinata gitu kan. Nah anyway, ya itu teman-teman yang terjadi. Jadi maksudnya gini teman-teman, tadi sempat lupa mau ngomong apa gitu ya. Jadi maksudnya ketika pencapaian itu, apakah perlu sebuah pencapaian itu selalu di reward, di mana kita secara orang rata-rata 90% penduduk hanya menguasai 10% uang beredar? Ya saya rasa perlu diartikan ulang bahwa bukan pencapaian yang seperti itu mungkin teman-teman yang perlu terus di reward. Tapi misalnya contoh, misalnya Anda bertahun-tahun, Anda memang pengen saving, Anda pengen bikin usaha, dan akhirnya kekumpul, misalnya ya teman-teman, ini contoh loh. Ternyata Anda punya pit stop di aset Anda, menginjak aset 2 miliar, atau misalnya 1 miliar dulu aja, 1 miliar dulu. Aduh, selama ini kerja, selama ini berusaha, selama ini berusaha sudah mencapai aset 1 miliar. Anda bolehlah mereward diri Anda, misalnya dengan jam Seiko yang 10 sampai belasan juta, misalnya, kurang lebih begitu. Ternyata Anda terus mengembangkan lagi, aset Anda sudah mencapai 5 miliar. Terus Anda bolehlah pengen beli yang rada bagus sebagai money converter. Anda mau beli Rolex
Oke lah teman-teman, ternyata Anda mencapai aset 10M. Anda mau beli Audemars Piguet misalnya, atau terserah Anda lah, di mana Anda mau beli yang lebih bagus lagi untuk aset converter, selama yang kebutuhan utama itu sudah benar-benar terpenuhi. Itu that's very fine. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi pencapaiannya itu bukan pencapaian bulanan, quarterly, setengah tahun atau tahunan, tapi pencapaian seperti itu. Misalnya contoh gini, Anda akhirnya kekumpul dan bisa beli rumah satu, dan masih ada sisa gitu kan, masih ada sisa, cash pun masih ada sisa, kebutuhan primer masih ada sisa, Anda pengen beli, mereward diri Anda dengan jam tangan. Go teman-teman. Tapi bukan berarti rumahnya itu masih semuanya nyicil ya teman-teman. Misalnya Anda lunas gitu akhirnya. Boleh banget. Terutama ya jam-jam yang bisa menjadi money converter, yaitu jam-jam yang investasi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu bisa dijadiin apa ya, kepuasan. Dan contoh ya, misalnya teman-teman pakai jam misalnya yang standar lah teman-teman, Pepsi. Di video ini dibuat sih Pepsi harganya masih sekitar 300 juta ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau misalnya ketika saya upload ternyata udah naik pelambung gitu. Nah, jadi kalau misalnya si Pepsi ini, itu kan Anda akhirnya mensegel pencapaian Anda. Wah, akhirnya punya rumah nih, misalnya rumahnya senilai 5M misalnya. Jebret, lunas nih rumahnya, nilainya 5M. Di luar dari tabungan, di luar dari bisnis. Akhirnya mau beli Pepsi ya. Nah, teman-teman senang loh ketika teman-teman tahu bahwa yang Anda beli itu bukan sesuatu barang yang akan turun terus harganya, tapi sesuatu yang bentuknya kecil, bisa Anda pakai, dan ini nilainya 300 juta loh. Nanti mungkin bisa mencapai 500 juta loh. Jadi suka gitu. Ada perasaan seperti apa ya? Seneng aja lah, kayak mungkin kalau misalnya main zaman dulu kan yang suka main game ya. Ini adalah equipment teman-teman gitu. Nanti suatu saat teman-teman tambah lagi equipmentnya gitu kan. Ya itu teman-teman, hanya untuk itu, hobi itu ya. Teman di sini kan hobinya kan bukan sesuatu yang Anda keluar 300 terus ternyata akan turun terus harganya sampai benar-benar jadi nggak ada gitu kan. Bukannya hobi yang seperti. Jadi contoh kalau misalnya setiap pencapaian belinya mobil ya harganya turun kan. Ya kecuali mobil kolektor, tapi mobil kolektor dari harga pasti udah mahal. Harusnya begitu. Nah, jam tangan pun begitu. Jadi apa sih hubungan dengan pencapaian dan jam tangan ini gitu? Pencapaian itu nggak harus selalu pencapaian yang misalnya pencapaian baru Anda mencapai ini dan Anda merasa perlu memenuhi kebutuhan yang lain. Bukan berarti setiap pencapaian itu Anda harus reward dengan jam tangan. Bukan teman-teman, salah total ya teman-teman. Jadi enjoy aja perjalanan Anda. Lama juga nggak apa-apa teman-teman, nggak ada yang buru-buru kok, nggak ada yang ngejar. This is just a hobby, this is just biar kita semangat, biar kita seneng. It's just a money converter, it's just another instrument of investment yang jadi kayak bentuknya kecil aja nilainya bisa ratusan, bisa miliar gitu kan, kurang lebih kan begitu. Which is it's very, jadi kalau misalnya kita ngitung aset gitu ya, oh saya punya aset jam tangan segini, just a nice aja gitu untuk mengetahui hal itu, bukan sesuatu yang harus harus disombongkan sama sekali, enggak gitu. Juga bukan sesuatu yang kayak waduh terlalu mewah. Sebenarnya ini hanya sebuah instrumen investasi sih dan perhiasan aja gitu sih, nggak ada yang harus kayak wah punya ini berarti hype banget ya, keren banget, nggak juga gitu. Cuman diri sendiri yang bisa merasakan itu. Jadi setiap pencapaian sesuatu kita bisa mensegel dengan jam tangan. Itu sih, itu kalau arti pencapaian hubungannya dengan jam tangan itu buat saya pribadi seperti itu. Bukan harus setiap tahun misalnya achieve ini harus di reward terus. No. Saya sih bukan seperti itu. Nah, kalau arti dari teman-teman kalau mencapai sesuatu di reward jam tangan, menurut teman-teman apa? Bisa jadi kalau dalam kamusnya saya pribadi, misalnya baru 5 tahun loh dapat reward gitu, atau mungkin baru 6 tahun atau 7 tahun udah dapat reward yang benar-benar bagus gitu. Bukan setiap tahun, setiap 2 tahun. Itu sih buat saya pribadi ya. Tapi kalau buat teman-teman yang uangnya mengalir deras seperti sungai mengalir gitu ya, itu masing-masing. Jadi setiap orang punya ukurannya, punya takarannya, punya
story-nya masing-masing, punya cycle-nya masing-masing, beda-beda ya. Jadi kita harus sama-sama menghargai perbedaan di setiap orang ini. Jadi ada orang yang memang setiap tahun bisa beli luxury watch untuk pencapaiannya, itu blessingnya teman-teman lah. Bisa dibilang ya apa ya, berkahnya teman-teman juga lah gitu. Itu rezekinya teman-teman. Tapi kan nggak semua orang, bahkan mungkin ada yang 10 tahun atau bahkan mungkin ada yang 20 tahun baru akhirnya bisa kebeli Rolex setelah bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya, keluarganya, dan lain-lain. Which is still good, teman-teman. It's okay. It's not a race, it's not a tournament, teman-teman. Ya, seperti itu aja sih. Nah, jadi video ini hanya pengen sharing itu untuk apa ya? Biar kita semua juga nggak merasa terlalu depresi, sebenarnya yang aduh pengen dari dulu pengen, atau kalau nggak ngelihat gambar, ngelihat komputer pengen harus punya ini, padahal masih dalam tahap belum saatnya gitu. Atau bagi teman-teman juga yang misalnya memang ternyata udah punya gitu ya, ya mungkin saatnya Anda boleh tuh mengapresiasi, atau mungkin Anda memang mau memulai di hobi ini gitu. Cobalah teman-teman, Anda mensegel pencapaian Anda gitu dengan sebuah luxury watch anyway. Nggak harus juga sih, ini untuk yang suka aja gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, karena ini bukan sesuatu yang penting. Kita kan hanya bahas hobi gitu ya, kurang lebih begitu. Or teman-teman juga bisa bukan dengan luxury watch sih, dengan cuma jam biasa juga it's okay kok. Anda bisa mensegel yang mengingatkan diri Anda tuh, saya udah di tahap ini, disegel dengan jam ini gitu, kurang lebih begitu sih. Kalau zaman dulu mungkin apa ya, kayak lilin yang dibakar itu kan, terus dicap itu apa ya teman-teman, wax, apa namanya, sealing wax ya, sealing wax. Kayak kalau surat itu udah disegel, itu udah titah dari raja gitu, kurang lebih kan begitu. Jadi pencapaian Anda sudah di save lah, checkpoint gitu. Itu aja sih video ini, hanya membahas itu, hanya pengen sharing karena terakhir-terakhir di teman-teman kita ya, kita bahas kalau setuju nggak nih kalau mencapai ini kita harus baru beli jam tangan nih. Tapi kalau tiap tahun mampret juga teman-teman. Untuk saya ya pribadi, kalau untuk yang Sultan saya nggak tahu lah. Itu aja teman-teman, semoga bisa membawa informasi yang menyenangkan untuk teman-teman. Sampai jumpa di next video. See you guys.